Apa kabar para pemirsa? Saya Jonathan, kini Anda tengah mengikuti Warta Berita PTS. Kasus penembakan brutal terjadi di distrik Wanhua, Taipei kemarin malam. Seorang anggota geng menembakkan peluru di Hankou Street dan melukai 2 orang. Ia kemudian berlari ke sebuah toko minuman di Kuil Qingsan di mana ia menyandera warga dan bergumul dengan polisi, menyebabkan 4 orang termasuk polisi terkena tembakan peluru. Tersangka akhirnya menembakkan 2 peluru dan mati bunuh diri. Polisi bersiaga dengan senjata dan tameng anti peluru. Mereka sedang berhadapan dengan seorang penyandera warga. Untungnya para sandera berhasil dibebaskan satu persatu. Enggan menyerah, tersangka akhirnya mati bunuh diri. Kasus penembakan ini terjadi tanggal 19 malam pukul 7 lewat. Tersangka menembakkan peluru di Hankou Street, menyebabkan 2 orang tertembak. Ia kemudian berlari ke Kuil Qingsan di Guiyang Street dan melukai 2 orang. Selanjutnya ia menyandera 4 warga dan bergumul dengan polisi. Temui jalan buntu, ia akhirnya mati bunuh diri. Insiden ini menyebabkan 4 korban cedera termasuk seorang aparat kepolisian. Tersangka bermarga Chiu ini mengucapkan selamat tinggal dengan putrinya dan meninggalkan surat wasiat di media Facebook. Ia menyampaikan musuhnya pernah menggunakan polisi untuk menindasnya. Kasus ini telah menyingkap keseriusan kepemilikan senjata api di kalangan masyarakat. Sebanyak 86 senjata api dan lebih dari 1.800 peluru telah disita hingga September tahun ini. Pihak polisi juga telah menahan 349 anggota geng mafia. Walau polisi kerap melancarkan aksi pemburuan, kasus penembakan ini telah menoreh masalah keamanan secara keseluruhan. Sebuah kapal ikan Taiwan kandas di perairan lepas pantai Changhua tanggal 20 pagi. Tim patroli laut dan Korps Layanan Udara segera meluncurkan aksi penyelamatan gabungan. Untungnya misi pengangkutan ini berjalan lancar di tengah terpaan angin kencang. Kedua awak Taiwan dan 3 ABK Indonesia berhasil diselamatkan. Sebuah kapal ikan Suau kandas di perairan lepas pantai Changhua tanggal 20 sekitar pukul 7 pagi. Misi gabungan antara tim patroli laut dan Korps Layanan Udara berhasil menyelamatkan 5 awak kapal termasuk 2 awak Taiwan dan 3 ABK Indonesia. Setelah menemukan kapal terdampar di laut lepas pantai, petugas pantai tim patroli laut segera menghubungi nakhoda yang mengkonfirmasi bahwa jaring kapal hanyut ke arah pantai akibat pengaruh angin muson dan upaya penyimpanannya menyebabkan kapal terdampar. Helikopter berhasil menyelamatkan 5 awak kapal dan membawa mereka ke area pantai. Semuanya tidak mengalami cedera dan tak perlu dilarikan ke rumah sakit. Waktu dan cara pengambilan kapal akan dibahas lebih lanjut di masa berikutnya. Nilai tukar dolar Taiwan terhadap dolar Amerika anjlok menjadi 32 dolar Taiwan terendah dalam 6 tahun terakhir. Menghadapi ketidakpastian perekonomian global, Gubernur Bank Sentral Taiwan memprediksi pertumbuhan ekonomi Taiwan tahun ini dan tahun depan akan melambat. Untuk tahun depan hingga di bawah 3%, sedangkan tingkat inflasi tahun depan akan menurun hingga di bawah 2%. Semua negara merasakan dampak tekanan inflasi. Menurut perkiraan ekonomi yang dirilis oleh Dana Moneter Internasional, tingkat pertumbuhan ekonomi global tahun depan diperkirakan melambat menjadi 2,7%. Bank Sentral Taiwan memprediksi tingkat pertumbuhan ekonomi Taiwan melambat menjadi di bawah 3% tahun depan, namun tingkat inflasi Taiwan akan menurun. 我们是比较乐观哈，我们今年的经济增长是3.51哦，那我们2023年是2.9哦。那个 S&P 给我们的是只有2.2，那2023年呢，我们1.88，它也差不多1.88。Kebijakan moneter CBC akan menghadapi 3 tantangan utama, termasuk pertumbuhan inflasi dan ekonomi yang akan lebih sulit diprediksi, pengurangan otonomi kebijakan moneter, dan peningkatan fluktuasi nilai tukar mata uang. Adapun dolar Taiwan dewasa ini turun 2,8 sen terhadap dolar Amerika menjadi 32,022 dolar Taiwan pada tanggal 19. Menteri Ditjen Anggaran Akuntansi dan Statistik mengakui di Taiwan biaya makan di luar juga sedang mengalami peningkatan. 根据目前的趋势，外食还在涨，对，那个对于未来我不敢说。 Dewan Pembangunan Nasional menyampaikan bahwa pemerintah memiliki sejumlah program untuk menstimulasi ekonomi. Namun saat ini tidak ada anggaran atau rencana untuk menerbitkan kupon belanja atau kupon revitalisasi. Para pemirsa sekalian, sekian Warta Berita dari PTS. Berikutnya mari kita saksikan seni surrealisme. Kita sua lagi di pekan depan. Sampai jumpa.